Selamat siang, salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Suran Masahere, SIP MM, sebagai dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai minuman khas Betawi Bir Pletok. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada saya sendiri, Valeria, ada Skolastika, ada Haura, ada Bernardus, dan juga Karika. Yang pertama terlampir gambar dari minuman khas Betawi Bir Pletok. Rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi mulai hilangnya Bir Pletok sebagai minuman khas masyarakat Betawi? Kedua, apa saja cara mengatasi persaingan antara Bir Pletok dengan minuman lain sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas dan tidak hanya kalangan masyarakat Betawi saja? 3. Bagaimana cara untuk menerapkan konsep kreatif, konsep komunikasi, dan konsep media dalam mengonfirmasikan pentingnya peningkatan pengenalan Bir Pletok? Dan karakter khas apa yang paling tepat untuk mengkomunikasikannya? Keempat, bagaimana cara mengetahui aspek-aspek legalitas, pasar dan pemasaran, manajemen dan SDM, aspek teknik dan teknologi, finansial, ekonomi dan sosial, serta lingkungan hidup. Adapun tujuan penulisan yaitu menganalisis suatu usaha minuman tradisional Betawi, yaitu Bir Pletok ini di lingkungan masyarakat sekitar dan mengusahakan untuk perkembangan dalam usaha tersebut. Kedua, mengupayakan dalam pembuatan Bir Pletok ini dapat menciptakan rasa yang tidak kalah unik dan pastinya sehat, dan juga harganya yang terjangkau agar tetap terus berkembang dalam usaha Bir Pletok. Ketiga, mendesain dan membuat pola-pola perancangan tentang pengenalan Bir Pletok dengan mengaplikasikan konsep kreatif, komunikasi, konsep media yang paling tepat, disertai pemilihan material, media komunikasi, dan karakter masyarakat untuk peningkatan pengenalan, pemertahanan sebagai minuman khas masyarakat Betawi yang perlu dikembangkan dan juga dijaga konsistensinya. Yang merupakan alasan kelompok kami memilih usaha minuman Bir Pletok karena nama minumannya khas dengan sebutan awal bir, tetapi minuman ini bukan minuman yang mengandung alkohol dan tidak memabukkan. Justru minuman ini adalah minuman tradisional dari Betawi yang banyak manfaat untuk kesehatan. Bir Pletok merupakan minuman yang sehat dan segar yang terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, cengkeh, kayu manis, kayu secang. Semua itu digunakan sebagai penambah warna merah alami. Visi misi Bir Pletok Bang Udin. Visi: mengembangkan industri jamu tradisional dengan kualitas terbaik untuk membentuk terciptanya kesehatan masyarakat Indonesia dan mancanegara, dan juga menghasilkan produk yang bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang halal, aman, serta bermutu sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Misi: menjadikan lingkungan kerja yang aman, bersih, dan teratur, memberikan hasil produk kualitas Bir Pletok, dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, menjadikan minuman khas daerah Indonesia yang memiliki reputasi baik dan bertanggung jawab dengan portofolio merek bir dan minuman ringan terkemuka. Lokasi usaha Bir Pletok Bang Udin. Lokasi bisnis berada di Jalan Haji Gung, Gang Eno E19, RT 05 RW 03 E19, Untang Pajang, Kemayoran, Jakarta. Lokasi ini sangat strategi karena berada pada pemukiman masyarakat di pusat keramaian, sehingga lokasi ini sangat mudah diketahui oleh konsumen. Profil usaha Bir Pletok. Nama pemilik Bang Udin, tahun berdiri 2017 sekarang. Nama usaha Bir Pletok Bang Udin, jenis usaha minuman tradisional.
Struktur organisasi Warung Bang Udin Bir Pletok. Pemilik Haura Salsabila, Keuangan Fariha, Personalia Skolatika, Produksi Bernard, Pemasara Valeria. Aspek studi kelaya bisnis pada usaha Bir Pletok Bang Udin. Bir Pletok Bang Udin, aspek legalitas, aspek finansial, aspek pasar dan pemasaran, aspek ekonomi dan sosial, aspek manajemen dan sumber daya, aspek lingkungan hidup, aspek teknik dan teknologi. Aspek legalitas. Bir Pletok adalah minuman khas masyarakat Betawi tempo dulu walaupun mengandung kata bir. Bir Pletok terbuat dari sari jahe, gula, sari bunga, selasi, dan akar-akar, namun bukan tidak mungkin dalam proses produksinya Bir Pletok inilah satu-satunya bir yang bisa mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI. LPPOM MUI memberikan sertifikat halal gratis untuk memproduksi Bir Pletok. Sertifikat halal itu diberikan dalam secara Festival Syawal 1443 secara ada istiadat. Bir Pletok tidak diasosiasikan dengan produk yang haram sehingga Komisi Fatwa MUI telah menetapkan Bir Pletok bisa mengajukan sertifikat halal tanpa harus mengganti nama. Aspek pasar dan pemasaran. 1. Analisis pasar. Pada usaha Bir Pletok ini mempunyai potensi yang sangat besar karena minat masyarakat yang ingin lebih mengetahui manfaat dari minuman Bir Pletok. Di samping itu, persaingan pada bisnis Bir Pletok ini belum terlalu diketahui oleh banyak masyarakat. Dijual secara online maupun offline yang dapat memudahkan para konsumen yang bisa mengkonsumsi Bir Pletok. 2. Analisis strategi pemasaran. Bir Pletok bisa dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai lapisan umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Salah satu penyebab Bir Pletok kurang diketahui masyarakat adalah kurangnya informasi mengenai produk ini. Meskipun harga Bir Pletok kurang mampu bersaing dengan produk minuman lainnya karena mengandung beraneka macam rempah-rempah. Untuk mengangkat harkat dan martabat minuman ini memang cukup kompleks karena pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik secara internal seperti sikap, kepribadian, gaya hidup, atau secara eksternal seperti situasi kelompok dan juga budaya. Aspek manajemen dan sumber daya. A. Analisis penjualan usaha Bir Pletok. Dalam menjalankan usaha Bir Pletok ini, dibentuk sebuah perencanaan agar kegiatan yang berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka semua kebutuhan rempah-rempah harus selalu tersedia. Usaha Bir Pletok ini mulai beroperasi pada pukul 15.00 sampai dengan 24.00, sedangkan jam kerja para karyawan untuk memproduksi dimulai pada 10.00 sampai 14.00. B. Analisis kebutuhan kerja. Bisnis ini membutuhkan tenaga kerja yaitu 5 orang karyawan dalam bidang pembuatan Bir Pletok. 1 dalam bidang pemasaran, 1 dalam bidang keuangan, 1 dalam bidang personalia, 1 dalam bidang produksi. C. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Berhubungan dengan analisis kebutuhan tenaga kerja yang membutuhkan karyawan pada bidang tersebut yaitu 1. Bidang pembuatan Bir Pletok, 2. Bidang pemasaran, 3. Bidang keuangan, dan 4. Bidang personalia. D. Analisis rencana struktur organisasi. Struktur organisasi pada Bir Pletok terdiri dari 1. Pemilik, 2. Keuangan, 3. Personalia, 4. Produksi, dan 5. Pemasaran. Aspek manajemen dan sumber daya. A. Analisa lokasi bisnis. Lokasi bisnis yang akan dijalankan yaitu berada di Jalan Haji Ung Gang N, nomor E19, RT 005, RW 003, nomor E19. B. Analisa luas produksi. Luas dari produksi dari bisnis ini yaitu mampu menghasilkan output 50 botol per hari. Pendistribusian produk ini dapat menyebar luas ke berbagai kota seperti Bogor, Depok, dan lainnya. C. Analisa layout pabrik. Bisnis Bir Pletok hanya bisnis rumahan atau pembuatan dengan pengolahan sendiri. D. Analisa kesiapan teknologi.
Teknologi yang digunakan dalam menghasilkan produk bir peletok menggunakan teknologi sederhana seperti peralatan masak pada umumnya. Aspek finansial. 1. Modal, biaya tetap atau fixed cost. Di nomor 1 ada gas dengan jumlah 1 unit dengan harga 120.000. Kedua, regulator dan selang jumlah 1 dengan harga Rp85.000. Ketiga, ada pisau 2 pieces dengan harga 10.000. Keempat, kompor 1 unit dengan harga 276.000. Kelima, ada panci dengan jumlah 2 pieces dengan harga 60.000. Keenam, ada centong dengan 2 pieces dengan harga 15.000. 7, sendok dengan jumlah 2 pieces dengan harga 10.000. 8, saringan 2 pieces dengan harga 24.000. 9, botol kemasan 250 ml dengan jumlah 25 pieces dan 500 ml dengan jumlah 20 pieces. Total jumlah ada 45 botol dengan harga Rp43.000. Total keseluruhan biaya tetap atau fixed cost berada di angka Rp633.000. Biaya bahan baku: jahe 1 kilo 25.000, kayu secang setengah kilo 30.000, lada hitam 1 ons 20.000, kapulaga 1 ons 40.000, biji pala 1 ons 30.000, daun pandan 2.000, daun jeruk 2.000, serai setengah kilo 15.000, kayu manis 1 ons 15.000, cabai jawa 1 ons 40.000, cengkeh 5.000, gula pasir 1 kilo 15.000. Jadi total adalah sebesar 239.000. Biaya overhead terdiri dari biaya gaji karyawan dan biaya listrik dan air. Biaya gaji karyawan 450.000 per orang dikali 4 orang sama dengan 1.800.000. Biaya listrik air sama dengan 1 juta. Jadi total dari overhead adalah sebesar 2.800.000. Biaya total terdiri dari biaya tetap dan biaya bahan baku. Biaya tetap adalah sebesar 633.000 dan biaya bahan baku 239.000. Jadi total modal untuk investasi di awal adalah sebesar 872.000. Proyeksi keuangan: pendapatan per bulan 15.000 per botol dikali 25 botol sama dengan 375.000. 35.000 per botol dikali 10 botol sama dengan 350.000. Jadi total 725.000 kali 30 hari sebesar 21.750.000. Jadi total pendapatan per bulan dari hasil penjualan 2 varian harga adalah sebesar 21.750.000. B. Biaya pengeluaran per bulan: bahan baku 239.000 dikali 30 hari sebesar 7.170.000. Gaji karyawan 4 karyawan dikali 450.000 per orang 1.800.000. Biaya listrik dan air sebesar 1 juta. Jadi total pengeluaran per bulan yang rutin dikeluarkan ada sebesar 9.970.000. C. Laba rugi: total pendapatan dikurang total pengeluaran. Total pendapatan 21.750.000 dikurang total pengeluaran 9.970.000 sama dengan 11.780.000. Dari hasil perhitungan laba rugi penjualan bir peletok, maka penjualan bir peletok setiap bulannya menghasilkan laba sebesar 11.780.000. D. Analisis keuntungan: pendapatan sama dengan laba bersih dibagi total modal dikali 100%. Laba bersih sebesar 11.780.000 dibagi 9.970.000 dikali 100% sama dengan 1,18%. Profitabilitas laba bersih dibagi omset penjualan dikali 100% sama dengan 11.780.000 dibagi 21.750.000 dikali 100% menghasilkan 0,005%. Kesimpulan: rentabilitas bir peletok Bang Udin lebih besar dibandingkan dengan profitabilitasnya, maka usaha ini menguntungkan. Berikutnya ada perhitungan BEP. Dengan memakai harga jual termurah 15.000, biaya tetap dibagi harga jual satuan. Untuk biaya tetapnya 9.970.000 dibagi 50.000. 50.000 terdapat dari 15.000 per 25 botol dan 35.000 per 10 botol sama dengan 199 botol. Jadi, untuk mencapai titik impas dalam satu kali produksi, maka yang harus terjual adalah 199 botol dengan dua harga yang berbeda. Berikutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Dampak positif ekonomi: 1. Dapat menambahkan pemasukan keluarga dan dapat membantu perekonomian keluarga. Kedua, dapat dijadikan sebagai usaha sampingan bebas dari sewa tempat tinggal karena menggunakan rumah sendiri.
Ketiga, terdapat peluang usaha. Keempat, tidak akan ada PHK namun akan ada risiko rugi. Kelima, memiliki kebanggaan sendiri karena dapat menjalankan 2 pekerjaan. Lalu ada dampak positif sosial. Untuk pertama, dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang usaha kecil. Dapat lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan proses usaha kecil serta pengembangan pikiran tentang usaha birpletok. Keempat, apabila usaha birpletok ini sukses, maka akan menambah karyawan baru sehingga membuka peluang lahan pekerjaan baru. Dan terakhir, dapat menambah ilmu karena kita juga harus belajar ilmu pemasaran, manajemen usaha birpletok yang kami jalankan. Dan berikutnya ada aspek lingkungan hidup. Yang pertama ada pemasok, kedua pelanggan, ketiga pegawai, keempat ekonomi, dan yang terakhir sosial dan budaya. Kesimpulan dari presentasi kami ini, untuk birpletok merupakan minuman tradisional yang dibuat dari hasil kreasi masyarakat Jakarta pada zaman dahulu. Dalam sejarah, minuman ini merupakan usaha dari masyarakat Betawi untuk menyamai dengan minuman seperti wine. Birpletok mengandung banyak manfaat yang sangat baik untuk tubuh, yang mampu mengobati berbagai banyak keluhan dalam tubuh, seperti mampu meredakan masuk angin, memperlancarkan aliran darah, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam proses pembuatan minuman tradisional birpletok ini, saat ini menggunakan sistem home industry atau industri rumah tangga. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan minuman tradisional sangatlah mudah didapatkan dan harga yang terjangkau murah. Proses pembuatan ramuan birpletok ini membutuhkan waktu kurang lebih dari 1 hari sampai 2 hari. Waktu tersebut biasanya untuk melakukan proses sterilisasi botol, pembuatan ramuan bahan birpletok, dan proses pembotolan. Upaya pelestarian minuman tradisional birpletok sebagai minuman khas Betawi bukan hanya tugas yang harus dijalankan oleh produsen birpletok ataupun pemerintah, namun harus melibatkan juga seluruh masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.